Kemudian juga dalam kisah Nabi Nuh, dikisahkan juga bahwa ada yang tertinggal. Istri Nabi Nuh ternyata yang tidak beriman. Anaknya ada tidak beriman. Jadi semua para nabi itu ada contoh, jadi contoh bagi kita. Yang harus kita jadikan ini harus kita baca dengan kecerdasan hati, kecerdasan pikiran. Jadi ada dalam sejarah para nabi-nabi, ada nabi yang suami istrinya adalah aman, ahli surga. Ada seorang laki-laki yang hebat seperti Nabi Lut dan juga Nabi Nuh itu sendiri, tapi ternyata ada istri yang tertinggal di belakangnya, padahal di dalam rumahnya. Bahkan anaknya kan anak Nabi Nuh sendiri bagaimana keluar. Ini juga ibrah bagi orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin. Nah intinya kan seperti itu. Yang penting Anda, tugas Anda semaksimal mungkin menghantarkan anak-anak Anda, istri Anda, keluarga Anda dalam kebaikan. Anda menghantarkannya dalam kebaikan. Anda didik. Akan tapi kalau ternyata ada salah satu dari mereka yang keluar dari kebenaran, sesat dan seterusnya, atau melakukan ketidakbaikan. Yang penting, ini loh yang penting. Jadi dalam berbuat baik itu kan karena Allah. Bukan karena pengen dipandang orang. Yang penting Anda sudah berjuang, Nabi Nuh berjuang. Mengajak anaknya. Bahkan di saat akan adanya musibah ini, waktu faratan nur itu, di saat air mulai muncrat, air mulai mengucur dari bumi atau dari tempat yang sudah disebutkan dalam Al-Quran. Nanti ada. Itu sudah mengajak, ayo naik, ayo naik, ayo naik. Kalau semula sebelumnya mungkin iya Nabi Nuh jadi bahan tertawaan. Kok membuat perahu di atas daratan? Apa itu? Mungkin orang mengatakan ini gila. Nabi Nuh memaklumi. Akan tapi di saat mulai air menggenang, air mulai menenggelamkan, air mulai mengangkat itu perahu. Mestinya akan sadar ya, seanaknya sendiri. Ternyata anaknya nggak mau. Lihat pembangkangan kepada orang tua, kepada Nabi. Akhirnya mengatakan, aku akan ke gunung sajalah kalau harus itu. Aku akan pergi ke gunung. Pergi ke gunung. Ternyata air pun akan mengejarnya sampai tenggelamkan juga gunung oleh Allah. Tenggelamlah dia. Nah, artinya begini wahai para perindu kemuliaan. Anda harus paham tugas Anda tentang pendidikan anak. Di mana anak Anda sekolah. Di mana anak Anda belajar. Boleh anak Anda jadi insinyur, jadi dokter, bahkan jadi pejabat, mau jadi presiden sekalipun Anda berharap. Akan tapi ketahuilah bahwa Anda harus mengajarkan kepada mereka kebenaran, kebaikan. Karena dia adalah amanat agar Anda tidak ditanya oleh Allah kalau terjadi apa-apa pada anak tersebut. Tentu harapan kita semua adalah anak kita selamat dunia akhirat, kan begitu. Akan tapi ini Nabi Nuh. Ini untuk memberi, di semua kejadian nabi-nabi terakhir itu adalah penghibur, hiburan bagi nabi-nabi setelahnya dan umat. Supaya tidak ada yang terpuruk. Mungkin ada anak, mohon maaf kita menemukan satu orang sudah berusaha semaksimal mungkin mendidik anaknya dengan benar, akan tapi subhanallah anaknya keluar dari kebenaran. Dia sedih dan sedih. Akan tapi ketahuilah bahwa asalkan kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maksimal itu nggak ada batasnya. Sampai mungkin mereka sudah nikah, mereka sudah tetap kita mengusahakan. Berusaha untuk membawa mereka pada kebenaran. Yang penting kita sudah berusaha, maka sesungguhnya kita tidak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memahami makna kita tidak dosa ini loh penting. Karena itu ikhlas. Bukan ingin dipandang orang. Sebab kadang-kadang mendidik anak malu, kamu anak bapak kok kayak gitu. Loh kak urusannya. Aku malu punya anak seperti kamu. Loh kok malunya hanya urusan manusia saja. Allah. Yang penting Anda sudah mendidik dengan benar, selesai itu tugas Anda. Dididik dengan benar. Nabi Lut, istrinya. Nabi Nuh, istri dan anaknya. Bahkan ada kebalikannya. Ada kebalikannya. Artinya apa?
kejahatan pasangan tidak boleh menjadikan Anda jahat. Tidak boleh ke bawah-bawah ikut-ikutan, apalagi putus asa. Ya sudahlah. Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Wanita yang solehah, wanita yang beriman. Tapi tidak terpengaruh dengan kejahatan Fir'aun. Imra'atu Fir'aun, bagaimana? Dia tidak menyekutukan Allah sepanjang menjadi pasangannya Fir'aun. Adapun mungkin ada pertanyaan masalah fikih akhir zaman ini, kadang loh ini kan Fir'aun kan kafir, bagaimana kok istrinya? Ini adalah syar'uman, ini syariat dahulu, bukan syariat Nabi Muhammad. Ya, ini babnya beda, jangan dibahas masalah itu membawa-bawa. Kalau ada orang bicara fikih hari ini dihubungkan dengan fikih pada zaman dulu ya nggak ketemu, karena syariat Nabi Muhammad ada aturan sendiri. Itu ibrah, itu pelajaran bahwasanya wahai para istri, semoga suamimu baik-baik semuanya. Maksudnya jika ada suami nggak benar, nggak boleh terpengaruh, nggak boleh ke bawah-bawah, apalagi beralasan ya sudahlah mau gimana lagi, jangan, nggak boleh. Harus dengan pendirian yang menjaga keimanan, menjaga akhlak. Sebab kadang-kadang mohon maaf terpengaruhnya itu macam-macam. Melakukan kesalahan bisa jadi lebih besar daripada kesalahan suaminya. Atau sebaliknya tadi, ada dendam, ada marah, ada ini. Suaminya mabuk, akhirnya sudah lah gimana lagi ikut-ikut mabuk. Daripada dianggap gak kompak sama suami. Ini ada. Suami juga begitu nuruti istrinya. Istrinya adalah mungkin kurang agama, kurang pendidikan, dia melakukan haram. Lihat, suaminya dicerubuskan neraka. Sehingga sebetulnya ya cukup-cukup saja. Akan tapi karena tuntutan istri ke bawah, ke pengaruh. Sehingga mohon maaf, kalau jadi pejabat dia korupsi. Kalau jadi pengurus masjid, kota amal hilang separuh. Jadi kiai tidak tahu sumbangannya kemana. Loh ini ada karena pengaruh istri. Semestinya dia punya pendirian, nggak bisa. Jadi ada contoh ini, contoh mencontoh. Belum lagi nanti ada dam tersembunyi, mohon maaf. Ada seorang perempuan, mohon maaf, punya suami adalah diuji dengan ketidakbaikan. Tidak baiknya ada mabuk dan sebagainya. Dia tidak sempat mabuk, tidak niru mabuk. Akan tapi di saat diuji yang satu ini, mohon maaf, suaminya melakukan ketidakbaikan, keharaman adalah dengan wanita lain misalnya dengan haram. Apa? Terjerumus wanita ini. Apa? Suamiku begitu, aku pun juga begitu juga, ngapain? Enggak. Loh. Ini sebetulnya ya ketidaktabahan di dalam mempertahankan keimanan dan akhlak. Jadi kehinaan-kehinaan itu enggak boleh. Jika ada dalam sebuah keluarga, lalu kita ke bawah-bawah. Jadi adanya contoh-contoh itu untuk itu. Istri Firaun tidak terpengaruh dengan Firaun. Dan masih banyak contoh-contoh seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma hadza illa basharun mithlukum. Kayak kecongkaan tuh, pembangkangan tuh selalu ada. Ini modelnya. Modelnya ini kaumnya Nabi Nuh itu apa? Qala al-mala'u alladhina kafaru. Berkatalah pembesar-pembesar, golongan pembesar dari orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Nabi Nuh itu ngomong apa? Min qaumi, dari kaum Nabi Nuh. Ma hadza, ini apa ini? Siapa ini Nuh ini? Saya tahu bapaknya, saya tahu pamannya, saya tahu ponakannya, saya tahu anaknya. Kok ngaku-ngaku punya keistimewaan di antara kita? Dia kan manusia. Ngaku-ngaku dapat pesan dari Tuhan, apa-apaan. Lalu ini pembesar-pembesarnya, pembesar-pembesar kafir dari kaumnya Nabi Nuh ini juga memprovokasi, menfitnah juga. Yuridu ayyatafaddala alaikum. Dia hanya pengen diunggulkan di antara kalian, pengen dianggap istimewa. Makanya dia ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku di atas nama Tuhan. Atas nama Allah, atas nama Tuhan. Ngaku-ngaku dia utusan Tuhan, utusan ini. Ini kata kaumnya Nabi Nuh untuk melemahkan, untuk memfitnah, untuk memprovokasi kepada kaum Nuh agar tidak ikut Nabi Nuh. Dia hanya pengen dianggap unggul di antara kalian. Lihat aja coba, jalannya sama kayak kita, makannya sama. Lo kok bisa jadi nabi? Sebetulnya ini permintaannya enggak logis, enggak harus. Maksudnya kalau utusan Allah tidak harus dari manusia. Bahkan hikmahnya utusan Allah dari manusia itu apa?
bisa kita tiru. Nanti kalau utusannya, ini memang pembangkang itu selalu beralasan. Kalau seandainya utusan Allah itu dari bentuk malaikat, dia akan ngomong, iya dia mah malaikat bisa aja begitu, saya kan manusia nggak bisa. Dalam kehidupan itu memang model orang beralasan seperti itu. Istri beralasan, suami beralasan dalam kebaikan. Bukan menyadari. Yang kami hadirkan di akhir-akhir ini adalah rumah tangga juga. Jika ditegur untuk menjadi baik beralasan, nggak bisa benar. Selalu beralasan. Suami ditegur oleh istri, beralasan. Bukan menginsafi, ya saya akan baik. Istri juga demikian. Ini gaya-gaya sudah ada contohnya pada zaman Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Jadi orang beralasan. Sama, bahkan ditegur pun iblis nih. Imamnya kan iblis. Ditanya kenapa kok nggak mau sujud nggak sujud hormat kepada Adam. Dia mengatakan khairun minhu. Maka budaya beralasan itu nggak elok. Nggak cantik, nggak indah. Makanya tolong dalam rumah tangga harus kita bangun gaya hidup bahwa jika ada yang mengingatkan kita dari keluarga kita, atau sahabat kita, atau pasangan kita, pertama kali adalah Anda memberikan penghargaan kepada mereka. Budayakan hal yang seperti ini. Terima kasih. Kalau mungkin beralasan untuk beralasan masuk, ingin menjelaskan sesuatu yang harus dijelaskan, barangkali dia salah dalam menyalahkan Anda, bukan saat ini waktunya. Tempo yang berbeda. Karena kita ingin menjadikan budaya hidup menerima di saat diingatkan itu ada dalam rumah tangga, dalam hidup bermasyarakat. Itu masyarakat terbangun dengan mudah. Kenapa? Dibangun oleh orang-orang insyaf, dengan orang-orang insaf, untuk orang-orang insyaf. Tapi kalau orang diingatkan beralasan nggak bisa maju. Dalam salah satu hikmah yang kami hadirkan adalah kalau orang pemalas itu dia akan punya 1000 alasan untuk tidak melakukan kebaikan tersebut. Itu pemalas. Banyak alasan. Alasannya macam-macam. Makanya ini para asatid tidak boleh alasan diajak olahraga ya. Nggak boleh banyak alasan ya. Kalau untuk sehat nggak boleh banyak alasan. Nanti 1000 alasan nanti untuk nggak ada alasan. Semangat ngaji tidak boleh banyak alasan. 1000 alasan. Pemalas akan buat 1000 alasan. Akan tapi orang yang punya semangat dia akan punya 1000 cara untuk sampai kepada tujuan. Seperti itu. Nah ini alasan. Nggak nerima alasan. Ngomong nabinya kayak kita. Terus gimana kita mau patuh? Itu hanya dia pengen unggul aja di antara kita. Walau sya'allahu la'anzala malaikatan. Kalau memang Allah benar-benar menghendaki utusan untuk kita, Tuhan pencipta menghadirkan utusan. Ini saya malaikat diturunkan beres. Nah ini. Kalau diturunin malaikat nanti beralasan lagi. Alasan terus. Akan tapi subhanallah. Pendidikan dari Nabi Muhammad kepatuhan kepada syariat itu dahsyat. Kepatuhan kepada syariat. Itu menjadikan semuanya indah, nggak ada banyak alasan. Sampai Nabi itu mengajarkan bagaimana kau harus patuh kepada pemimpin yang memimpinmu, biarpun telah dipilih di antara kalian abdun habasyiyun, orang kulit hitam dari Habasyah. Maksudnya apa? Tingkat tinggi pendidikan dari Nabi. Nah, kan jangan biasa di dalam sebuah tatanan itu membuat apa? Pelanggaran atau pertentangan dan sebagainya. Kalau Anda punya usul, ya usulkan dengan cara yang baik. Termasuk dalam rumah tangga. Imammu adalah suamimu, wahai para istri. Tapi seorang suami punya di rumah adalah rakyat yang harus lembut kasih dan penuh cinta, melayan menghadapi mereka. Ini kan cara hidup yang diajarkan Nabi SAW. Nah ini. Kemudian apalagi mereka berkata, "Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin." Ini Nuh ini ngomong apa ini? Yang disampaikan tidak pernah kita dengar dari bapak-bapak kita. Nah ini termasuk cara beragama mereka, cara beragama keturunan, bukan belajar. Sehingga ada nyembah batu, disembah batu, nyembah pohon, nyembah ini. Jadi dengan taklid dan mengikuti dalam urusan keimanan tidak sah. Kecuali nanti pembahasan dalam kita taklid, asal taklid yakin, yang ditaklidi benar. Ya. Ini adalah keimanannya adalah hanya ngikut-ngikut ayah orang tua mereka. Ini Nuh ini ngomong apa? Sudahlah jangan didengar. Apa? Pertama dia orang kayak kita. Manusia sama kayak kita. Dia hanya pengen unggul saja di antara kita. Habis itu ya mau menguasai kekayaan kita. Mau dia,
Jabatan kurang lebih seperti itu deh. Kemudian yang diomongkan pun ini adalah hal baru, nggak pernah kita dengar di mulut orang tua kita, kakek moyang kita. Awas, ini bahaya, jangan didengar. In huwa illa rajulun, Nuh itu tidak lain adalah seorang laki-laki yang bihi dalam dirinya ada jinnatun, ada kegilaannya. Dia gila coba. Dan tuduhan mereka itu dahsyat, provokatornya, pembencinya itu memang dahsyat. Mula-mula Nabi Nuh itu menyeru itu dianggap gila. Dianggap gila, aneh dan sebagainya. Dan itu pun terjadi pada zaman Nabi SAW. Nabi dianggap juga sesaat disebut dengan syair majnun, penyair yang gila dan sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan. Nah, kemudian bayangkan gimana tidak dianggap gila. Wah, ini yang mereka itu adalah dapat angin, dapat kayak unggul waktu memfitnah Nabi Nuh gila itu di saat Nabi Nuh membuat perahu di daratan. Lihat tuh, tambah gila tuh orang. Yang fitnah juga, tambah gila, tambah gila. Nah, hal-hal semacam ini juga sebetulnya ya, kalau kita mencermati hikmah di balik ini ya pelajaran bagi Anda para ustadz, jangan gampang diolok sedikit saja oleh jamaahnya kayak kiamat tiba. Direndahkan oleh jamaahnya sudah kayak, ini Nabi Nuh dibilang gila, Nabi Muhammad dibilang gila. Alhamdulillah ini ustadz-ustadz ini kita nggak pernah dibilang gila. Oh, gampang marahan sama jamaah, ini model apa ini? Kok gampang dendam sama jamaah? Lu jamaah, dikritik sudah langsung buang. Wah, kayak malaikat dia. Dibilang gila, Nabi Nuh dibilang gila, Nabi Muhammad dibilang gila. Ini termasuk adalah ilmu ketabahan bagi seorang pembimbing, seorang pembawa kebenaran harus, karena target mereka menyampaikan kebenaran. Kalau ada yang mencacinya, bagi mereka adalah tidak penting. Tetapi kalau kita dengar Nabi Muhammad dicaci, kita harus marah dong, karena ini adalah urusan sesuatu yang disanjung, dimuliakan, agama itu. Kalau sudah Nabi, urusan agama. Kalau ada orang berkata, oh Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad aja enggak marah kok, kita marah. Ini pasti dungu dia. Ini yang dicaci kalau sudah Nabi Muhammad bukan zatnya Nabi saja, tapi urusan kenabiannya, agama. Urusan agama. Urusan agama. Nah ini. Fatarabbasu bihi hatta khinin. Sudahlah, tunggu aja nanti. Nanti kan berakhir juga. Nuh juga meninggal, selesai kisahnya. Anggap saja itu adalah ya sesuatu yang ganjil sesaat nanti akan hilang. Nah inilah mereka. Di dalam mempertahankan kekafiran mereka, pembangkangan mereka, ternyata betul. Yang berakhir mereka bukan Nabi Nuh kan begitu. Ditenggelamkan mereka. Tofan dahsyat menenggelamkan semesta bumi ini. Dan mereka tenggelam juga. Baik, kemudian. Kalau Rabbin surni bima kadzabun. Rabbin surni bima kadzabun. Dalam dunia dakwah, dalam perjuangan tidak boleh Anda mengandalkan kehebatan Anda. Mungkin ustadz saja terlena barangkali. Karena sudah terlanjur ya ustadz yang hebat dalam dunia apa misalnya, ceramah dan sebagainya. Itu mungkin kalau kemana-mana hanya mempersiapkan ceramah yang bagus. Kalau dia mungkin seminar, hanya menyiapkan makalah yang bagus, diskusi yang bagus. Lupa kalau yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Nah, tanyakan kepada para ustadz yang mau ceramah setiap hari itu. Apakah di malam harinya Anda nangis minta kepada Allah? Kalau Imam Nawawi kan menyebutkan, jika engkau mendatangi majlis ilmu, jangan lupa sholat 2 rakaat. Kalau itu masjid, lakukan tahiyatul masjid. Kemudian memohon, berdoa. Kalau bukan masjid dan bukan waktu yang diharamkan sholat, maka sholat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk memohon doa untuk para jamaah. Dan di tengah malamnya jangan lupa untuk mendoakan mereka. Ini termasuk pendidikan. Pertama, menjaga keikhlasan kita. Kemudian agar kita nggak sombong dengan kesuksesan nanti jika tampak sukses. Kedua adalah memang pertolongan sesungguhnya. Ketiga adalah pertolongan sesungguhnya hanya dari Allah. Makanya wajib bagi para pembimbing itu adalah mendekat kepada Allah. Karena yang beri hidayah siapa? Allah. Bukan dirinya. Kefasihan lesannya nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Dan ini sering lupa. Sehingga sebagai seorang pembimbing agama, urusan akhirat ini harus lebih menjadikan dirinya lebih dekat kepada Allah. Supaya dia tidak salah mengajak orang kepada Allah. Ini kan dalam dunia dakwah.
Dalam dunia dakwah itu hakikatnya dakwah itu kan membawa umat kepada Allah. Kita menghantarkan umat kepada Allah. Allah, agar kenal Allah, mendekat kepada Allah, jauh dari melanggar Allah. Sehingga ini tugas semua dari umat manusia. Yang pengen mulia seperti difirman kalau Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Jadi semua ini harus menjadi juru dakwahnya Rasulullah. Yang mengajak kepada kebaikan. Karena ciri orang yang diangkat derajatnya, diistimewakan Allah adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Lah Anda harus mengambil bagian. Dengan apa? Ya dengan apa yang Anda miliki. Kalau Anda orang kaya, dengan kekayaan Anda. Makanya kami sampaikan kalau Anda selama ini yang bergabung dengan tempat ini, Anda jangan berkata saya membantu pondok. Saya sampaikan. Saya membantu pesantren. Anda jangan katakan saya membantu. Anda salah. Ini tugas Anda, kenapa Anda membantu? Saya berjuang di sini, begitu loh katakan. Saya berjuang di sini sampai mati. Kalau membantu itu kan Anda habis ngasih pergi, kan gitulah. Anda bukan bagian daripada perjuangan ini dong. Makanya selama ini yang kami kenal, orang-orang yang dekat, Anda tidak boleh bisa sampai kapanpun, semakin dekat di antara kita. Kita sama-sama berjuang, semakin banyak semakin kuat. Kok ada orang datang membantu? Loh Anda membantu berarti Anda bikin saya sedih dong. Habis Anda ngasih, Anda pergi setelah itu. Nggak bisa dong. Ini yang dibangun Nabi itu seperti itu. Orang yang sudah masuk Islam kenal Nabi terus berpikir bagaimana terus melakukan kebaikan agar semakin dekat dengan Nabi SAW. Begitu terus zaman ini dakwahnya Rasulullah. Maka kalimat yang harus Anda pahami adalah kalimat Anda menjadi pejuang. Anda menjadi juru dakwah dengan harta Anda, dengan jabatan Anda, dengan ilmu Anda, dengan tenaga Anda, termasuk terakhir adalah yang paling penting dengan panjatan doa Anda. Nah ini panjatan doa, mengadu kepada Allah dan ini penting, bahkan itu yang terpenting. Yang siapapun bisa melakukannya. Bahkan bisa jadi yang 1, 2, 3, 4, ini yang kelima kan, yang doa ini. Anda dakwah dengan ilmunya, dakwah dengan hartanya, dakwah dengan pemikirannya, dakwah dengan tenaganya, dakwah dengan doa. Yang terakhir. Bisa jadi tanpa ini bohong semuanya ini. Ayo hati-hati. Berarti paling penting Anda ini doa. Ini ustadznya jarang berdoa, berarti mengandalkan kecerdasannya. Dia pinter ngafal ini itu bisa ceramah sana sini. Yang kaya dengan kekayaannya, ya enggak. Tapi ternyata ketulusannya akan terbaca dengan yang terakhir ini. Maka jangan ragu Anda mendoakan program kemuliaan yang ada di sini. Para guru-guru mulia yang ada di kiri kanan Anda, kiai-kiai, pembimbing-pembimbing. Ustadz-ustadz yang ada di kiri kanan Anda. Ini harus Anda perhatikan. Dengan panjatan doa. Agar hati Anda itu ikut andil. Ikut serta di dalam perjuangan tersebut. Nah, Nabi Nuh alaihissalam. Di saat berjuang apa? Qala rabbi unsurni. Ya Allah berikan. Bantulah kami ya Allah. Berikan pertolongan kepadaku ya Allah untuk berjuang. Loh, ngadu dong. Jangan mengandalkan kecerdasan Anda. Jangan mengandalkan kehebatan Anda. Nabi pun disebut innaka lan tahdi man ahbabta. Ya Muhammad, kau tidak akan bisa memberikan hidayah orang yang sangat kau cintai sekalipun. Akan tapi pada kenyataannya semua yang dicintai Nabi dikasih hidayah oleh Allah. Kan begitu. Itu kan. Yang jelas bukan Nabi memberikan hidayah, enggak. Yang memberikan hidayah adalah Allah. Yang diberi hidayah, yang beri hidayah ada Allah. Ini Rabbi unsurni bima kadzabun, ya Allah berikan pertolongan kepada kami ya Allah, kepadaku ya Allah untuk menghadapi mereka yang mendustakanku. Ini berat mereka, orang-orang kuat mereka, pembesar. Unsurni ya Allah. Allah memberikan pertolongan bisa saja langsung mematikan mereka. Tapi tidak. Dalam hidup ada irama. Disuruh wahayna ilaihi, kemudian kami berikan wahyu kepada Nabi Nuh. Anisna'il fulka, buatlah kapal, buatlah perahu. Pertolongannya melalui sarana. Jadi kalau Anda ini ingin sukses dalam perjuangan ini adalah pertama harus Anda punya kesadaran, Anda harus masuk wilayah, Anda harus berjuang. Yang kedua minta pertolongan kepada Allah, jangan mengandalkan kecerdasan Anda. Kemudian apa? Mempersiapkan sarana sukses.
Harus tanda ketulusan Anda, tanda keseriusan Anda. Sarana sukses. Ada sarananya. Ini sarana dibuat perahu. Jadi termasuk, seolah-olah padahal orang nggak paham, jauh, ada apa dengan perahu? Oh nggak ada banjir, nggak ada air. Bahkan nggak ada air, wong itu daratan kok. Daratan jelas benar daratan. Buat perahu. Inasna'il fulka. Dan ini semuanya dengan wahyu loh, bagaimana buat perahu. Gambaran perahu tuh kayak apa? Belum ada perahu zaman itu. Nabi Nuh buat perahu. Kan itu kan kayu yang ditata, bagaimana kerenggangannya, air bocor dan sebagainya, ini semuanya. Ada bimbingan daripada wahyu. Yang jelas diberi wahyu untuk buat perahu. Nah, kemudian bi'ayunina. Tentu adalah Allah yang memerintahkan bikin perahu dan seterusnya akan dibimbing. Wa wahyina, dan wahyu dari Allah sampai ini nanti bakal bocorin semua sehingga rapi betul perahu. Nah, sampai sebuah perahu disiapkan, suruh masuk. Orang-orang beriman yang mau patuh suruh masuk, binatang-binatang sepasang-pasang dan seterusnya. Jadi naikkan ke perahu tersebut. Bayangkan beratnya iman, suruh naik perahu di daratan. Ini ditertawai sama orang nih. Suruh naik perahu di daratan, bagaimana ini? Ya mungkin dalam semua perjuangan begitu loh ya. Ngikuti baginda Nabi Muhammad yang waktu itu adalah sendiri. Kemudian muncul orang dekat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Khadijah, Imam Ali, dan seterusnya. Sedikit. Mungkin juga kalau kita bicara tempat ini dulu. Gubuk kan di situ. Apa-apaan gubuk kan begitu ya. Dengan pertolongan Allah ternyata dari gubuk menjadi gedung-gedung. Kemudian majelis. Istiqomah dan seterusnya. Dan seterusnya. Lah, semuanya dari Allah. Nggak boleh kita sombong. Mengatakan kita bisa, aku bisa, aku bisa. Nah, setelah ini. Jadi perahu di wahyu dari Allah untuk Nabi Nuh untuk membuat perahu. Dan dipandu dengan wahyu oleh Allah. Sampai terjadilah perahu. Perahu yang dibuat dengan wahyu. Fa'idha ja'a amruna, kalau sudah datang waktu kami yang telah kami janjikan, maksudnya Allah janjikan akan menghancurkan orang-orang yang membangkang. Dan sebetulnya itu kan juga Nabi Nuh ini ya pernah berdoa juga ya. La tadhar, pakai ngomong ya Allah, jangan tinggalkanlah yang buka bumi ini orang yang tidak beriman. Biar beriman saja nih dituruti Nabi Nuh. Waktu sudah umatnya begini ini, Nabi Nuh doanya adalah hancurkan mereka ya Allah. Nabi Nuh. Dan memang dibuat seperti itu dan tidak salah karena orang kafir harus dihancurkan. Tapi ternyata memang Allah tuh begitu ingin menampakkan ini mulia. Dan disiapkan kemuliaan-kemuliaan ini, ternyata suatu ketika ada manusia yang paling mulia di antara mereka. Nabi Nuh di saat umatnya membangkang, ya Allah, la tadar, jangan tinggalkan satupun mereka. Sebab mereka kalau melahirkan paling juga keluar orang-orang nggak benar ya Allah. Akhirnya dikabul Allah, dihancurkan. Dan Nabi yang lainnya juga kurang lebih seperti itu. Dan sah mendoa kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, mereka membangkang. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW adalah punya sifat yang berbeda di saat ada pembangkangan, permusuhan dan sebagainya. Biarpun ada peperangan dan sebagainya, tapi doa yang paling melekat, paling sering diucap atau paling jelas dari lisan baginda adalah Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan petunjuk kepada mereka ya Allah. Bukan hancurkan. Fa innahum la ya'lamun, mereka begitu karena belum tahu ya Allah. Nabi Nuh tidak salah dengan doanya. Cuman begitulah Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita baca cerita-cerita yang ada pada Nabi ini adalah tidak lain. Memang di situ pemuliaan kepada mereka. Tapi nanti ternyata muqaddimah untuk mengangkat Nabi mulia. Nabi Muhammad SAW. Heboh kan dalam kisah para Nabi. Di saat dijajar Nabi. Nabi Musa diajak bicara oleh Allah. Langsung waktu Nabi Musa dia berada di Bukit Tursina. Saya kisah bilang kalimullah. Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Dahsyat, hebat. Seolah-olah tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ternyata ada Nabi Muhammad SAW diajak bicara langsung oleh Allah, tidak di bumi. Diangkat ke atas langit ketujuh. Nah gitu lah. Jadi sama belum didahsyat lagi. Makanya ya itu manusia keimanan. Bukit Tursina bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Musa.
Seperti di atas langit ketujuh, di atas Sidratul Muntaha itu adalah bukan tempatnya Allah, tapi tempatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi dibedakan oleh Allah, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita membaca, kita hubung-hubungan dengan seolah-olah ini keistimewaan untuk Nabi. Iya, keistimewaan. Nabi dikabul. Waktu minta umat dihancurkan enggak benar, tapi dia tetap berusaha, beliau tetap berusaha untuk bernasihati, untuk mengajak mereka kepada kebaikan, biarpun akhirnya hancurkan ya Allah mereka. Sah. Nasihat itu juga enggak benar ya Allah. Idza jaa amruna, kalau sudah datang waktunya telah dijanjikan kehancuran mereka. Wa faratan nur, akan memancarkan air. Tanur ini ada beberapa penafsiran. Ada tanur adalah tempat jadi pembuatan roti. Jadi pembuatan roti itu seperti tanah liat yang dibentuk begitu. Di dalamnya ada api nanti. Jadi tepung yang sudah dibentuk kayak piring, kayak telapak itu ditempelkan. Tempelkan dengan alat tunya, bukan pakai tangan. Tempelin nanti sudah kering diangkat. Itu tanur. Sebagian mengatakan tanur ini adalah bumi. Bumi datar. Tanah nir, tanur. Yang jelas air memancar. Kalau sudah air memancar, mulai memancar, itu tanda akan mulai, itu tofan. Air memancar, terus memancar tidak henti-hentinya. Kemudian Allah kirim air dari penjuru, dari sana sini sampai mengangkat itu kapal, menenggelamkan gunung. Seluruh dunia ini kena banjir itu. Fasluk fiha, maka di saat ada sudah ada mulai air itu, sudah air mulai tampak, air mulai muncul, ayo cepat. Yang ketinggalan suruh masuk cepat, barangkali masih ada yang bisa diseru. Yang sudah beriman dari awal ya gampang aja masuk. Masuk yang lain tuh kayak anak, keluarga. Itu loh sudah ada air muncul itu, ayo masuk. Suluk biha, masukkanlah ke dalam perahu tersebut. Masukkan mingkuli zaujaini itsnaini, setiap sepasang dua-duanya. Sepasang. Wa ahlaka, juga keluargamu juga. Ila man sabaqa alaihil qaul, kecuali memang sudah ditentukan oleh Allah mereka orang-orang yang bakal sengsara, enggak mau dengar, istri dan anaknya. Salah satu anaknya. Kemudian setelah itu la tuhatibni fil ladzina zalamu innahum mukhraqun. Artinya setelah itu ya jangan disalahkan. Nabi Nuh kan sudah ngajak ya. Nabi Nuh sudah ngajak, sudah kalau mereka tenggelam ya urusan mereka, kan sudah diajak, ayo kasih bimbingan, ayo. Sudah ada tanda-tanda tanur, ada air, ayo masuk. Tetap nggak mau ya sudah. Urusanmu selesai. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.